Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang akses file ya dalam PHP. Nah, kenapa apa yang dimaksud dengan akses file di sini? Tentunya teman-teman nanti dalam mendevelop sebuah website itu akan banyak ya file-file yang akan dibuat nantinya dalam ekstensi .php, dari klaster terluar sampai klaster yang paling dalam. Nah, maksudnya di sini ketika teman-teman punya satu directory, katakanlah itu directory web teman-teman ya, directory A ya. Nah, di dalam directory A ini tentu ada banyak file ya. Apalagi kalau teman-teman membangun mendevelop webnya dari framework ya, seperti Bootstrap dan lainnya. Tentu di dalam file ini ada banyak ya, seperti A1 sampai AN ya. Nah, di sini salah satunya nanti ada yang disebut dengan file index ya, index.html atau index.php ya. Nah, di file index ini tentu akan terdiri dari barisan-barisan kode ya, barisan-barisan kode yang dimana kode tersebut tidak semuanya akan kita tuliskan di file ini. Tentu akan mengakses file lainnya lagi seperti itu teman-teman. Nah, di sini salah satu fungsinya adalah include ini ya. Ini adalah fungsi untuk memanggil ya, untuk memanggil file yang kita butuhkan ya, memanggil file yang kita inginkan. Nah, contoh, ketika kita membuat satu file yang terpanggil di halaman web itu, contohnya adalah file login ya. Nah, file login contoh ya, file login.php atau .html ya. Nah, kita panggil file ini, yang tampil adalah form login. Nah, di mana form login ini nantinya akan menampilkan interface seperti penginputan username dan penginputan password ya. Jadi ada dua penginputan. Nah, tentu nanti setelah diinputkan username dan password, maka user akan mengklik tombol login ya, tombol loginnya di sini. Nah, di sini baru terjadi validasi. Nah, biasanya yang kita buat itu validasi ini akan mengakses katakanlah itu mengakses database ya, mengakses database-nya. Dia akan mencocokkan apakah username ini dan password ini sudah benar dan terdaftar di database-nya. Nah, sebelum dia mengakses database, tentu dia butuh koneksi dulu ya, dia butuh koneksi ke database, koneksi ke database. Nah, koneksi ke database ini tentu ada perintah lagi di dalam, bagaimana koneksi tersebut dan seterusnya ya. Nah, agar ini termanage dengan baik file-file ini, maka kita buat terpisah. Ini satu fungsi tersendiri, ini juga adalah satu fungsi tersendiri. Nah, jadi katakanlah sekarang ada dua file, yaitu file login
.php dan file koneksi .php. Nah, file ini akan menampilkan interface untuk form login. Sementara file koneksi ini adalah untuk fungsinya adalah mengkoneksikan ke database. Nah, satu file untuk menampilkan halaman login dan satu lagi file untuk melakukan koneksi ke database. Ya, seperti itu teman-teman. Dan kita pasti membutuhkan lagi satu file, ya, satu fungsi dulu ya, satu fungsi lagi, yaitu fungsi memvalidasi login ini, memvalidasi login ya. Nah, katakanlah namanya adalah cek login ya, cek login PHP. Nah, fungsi dari cek login PHP ini adalah memvalidasi apa yang diinputkan oleh user di form login ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama form login, kita bahas dulu form loginnya. Form login akan menampilkan interface ya, interface login. Ketika dia diklik, maka yang terpanggil adalah form cek login untuk memvalidasi apa yang diinputkan oleh user tadi. Nah, cek login ini dalam memvalidasi ini tentu membutuhkan akses ke database, nya ya. Nah, kalau untuk akses ke database tentu butuh koneksi ke database, maka dia akan memanggil file koneksi database. Jadi gambarannya seperti ini, halaman login. Halaman login ini tentu kita akan menciptakan satu form dengan perintah form seperti ini ya, form. Nah, di form ini nanti ada action. Maksudnya action ketika tombol login dieksekusi. Nah, action ini ketika dieksekusi, dia akan memanggil satu file yang akan memvalidasi isian dari form login ini. Tadi namanya adalah cek login.php. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada juga metodenya tadi. Metodenya apa? Apakah get atau post? Karena post ya, contoh saja. Nah, di sini fungsi tombol ya. Ketika tombol cek login, ketika tombol login dieksekusi, maka yang terpanggil ini. Nah, berkenaan dengan include tadi, akses ke cek login ini kalau tulisannya seperti ini teman-teman, berarti bisa dikatakan dia ada di direktori yang sama dengan login PHP. Gimana kalau dia tidak di tempat yang sama atau tidak di direktori yang sama dengan login.php?
kalau dia tidak sama di satu direktori dengan login PHP ini, maka kita cukup memberikan perintah dia ada di direktori mana. Ya. Kalau dia katakanlah ada di direktori B, di dalam direktori B ini ada check login.php, maka perintah ini akan berubah menjadi direktori B / check login.php, seperti itu. Nah, berarti gambarannya login PHP itu ada di klaster A, ya. Ada login PHP, dan check login ada di direktori B. Ada direktori B, check login PHP, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau direktori A ini dengan direktori B ini dia setingkat, ada hierarkinya sama, ya, tempatnya sama, direktorinya sama, maka login ini dalam memanggil file check login dia harus mundur dulu satu direktori, mundur dulu keluar dari direktori ini, direktori A, menuju ke direktori B. Paham ya teman-teman? Maka perintah untuk mundur satu direktori terus masuk ke direktori yang diinginkan, kita akan memberikan perintah seperti ini. Action sama dengan 2 kali titik ya, 2 kali titik slash. Berarti perintahnya dia mundur dulu, keluar dulu dari direktori tempatnya dia, dan kemudian mencari direktori B. Di direktori B ini dia akan mencari check login PHP dan memanggilnya. Kalau perintahnya seperti ini, berarti di dalam direktori A itu ada login PHP, dan di dalam direktori A juga ada direktori B. Di dalam direktori B baru ada check login. Oke, paham teman-teman ya? Oke. Kita sekarang ke check login. Check login. Nah, check login ini tadi ada di direktori B, ya. Check login ini sebelum dia memvalidasi pemeriksaan username dan password tadi, dia tentu butuh namanya koneksi. Nah, koneksi ke database-nya, berarti koneksi ke database itu ada perintahnya ada di file koneksi.php. Nah, file ini katakanlah dia ada di klaster yang terluar, ya, yang sama tadi dengan klasternya login, yaitu ada di klaster ada di direktori A, ada di dalam direktori A. Nah, di check login ini
baru kita kasih perintah include. Untuk melakukan validasi dia membutuhkan ini dulu, koneksi.php. Tentu dia harus memanggilnya ya, dia include ya, include berarti dia bagian, menjadi satu bagian script yang akan dieksekusi. Nah, perintahnya itu kita cukup memanggilnya include ya. Yang dipanggil adalah koneksi.php. Nah, karena dia ada di klaster A yang sama dengan login tadi, dan yang memanggilnya ada di klaster dia ada di directory A yang sama dengan login, dan yang memanggilnya ada di directory B, maka perintah include ini harus keluar dulu dari B, dan kemudian ke A. Jadi perintahnya adalah include titik 2 kali slash ya A, masuk ke A, baru panggil koneksi .php ya. Nah, ini bisa digambarkan, direktorinya bisa digambarkan seperti ini. Nah, direktorinya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah direktori web, Anda. Di dalam direktori web Anda ini ada direktori A dan ada direktori B. Nah, di dalam A ini ada login.php dan tadi koneksi.php itu ya. Sementara di B ada cek login.php. Nah, jadi perintahnya seperti yang tadi ini. Untuk login, ketika actionnya dieksekusi ada di direktori A, maka dia mundur dulu. Ya, mundur dulu dari A terus ke B dan mencari file login PHP. Sementara untuk cek login yang ada di B terus ingin memanggil koneksi PHP yang ada di A, dia mundur juga. Jadi include-nya mundur juga dengan 2 kali perintah. Nah, kalau dia mundur 2 kali 2 directory ya. Contoh seperti ini. Di dalam directory B ini ada lagi ya. Di dalamnya ada katakanlah B1. Nah, baru di dalam B1 ini ada di cek login. Berarti perintahnya adalah 2 kali dulu keluar, baru dia ke A, baru memanggil file ini. Nah, itu untuk include teman-teman ya. Include ataupun fungsi lainnya, jadi bukan saja include ya, yang lainnya yang ingin memanggil file lainnya di
mau dia di directory yang sama ataupun di directory yang berbeda. Jadi di sini ada include, ada record one, dan seterusnya. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk perintah akses file. Nanti kita ketemu lagi di materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.